masih tetap gak mau diam, kita suruh dia keluar dari majelis kita. Jangan gara-gara dia seorang menghilangkan keberkahan kita semua. Betul? Satu kali duduk di majelis ini akan menghapuskan 70 tempat sia-sia yang pernah didatangi. Satu kali duduk di tempat ini lebih mulia daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Sekali lagi saya tanya, siap berikan yang terbaik buat Allah dan Rasul? Sambutlah salam penghormatan terindah dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama dan insya Allah dimanapun saya tampil, izinkan saya melatih diri saya yang banyak dosa ini dan mengajarkan kepada semua para jamaah untuk selalu senantiasa lebih dulu memuliakan alim ulama yang hari ini hadir di dalam majelis kita. Betul? Saya titip pesan, mau siapapun pejabatnya, mau siapapun orangnya yang duduk di majelis kita, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia bupati, mau dia wali kota, jangan disebut dulu nama-nama mereka, jangan dimuliakan dulu nama-nama mereka sebelum kita memuliakan ulama, karena ulama lebih terhormat ketimbang pejabat. Takbir. Kalau presiden hari ini meninggal dunia, amin. Dia ngomong amin, kadang-kadang kalau ngomong sudah amin. Hati-hati loh, zaman sekarang salah ngomong jadi tersangka. Betul? Giliran dia yang ngomong, kita tersangkain nggak jadi-jadi. Udah dilaporin berkali-kali nggak diproses. Giliran orang kita salah sedikit langsung masuk penjara. Betul? Bu, presiden hari ini meninggal, besok rebutan orang jadi penggantinya. Betul? Tapi kalau ini hari ulama yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum jaminan ada yang bisa menggantikan mereka. Betul? Bapak Ibu tahu nggak, bulan ini saja lebih dari 20 ulama besar, pimpinan pondok-pondok pesantren ternama pergi sudah meninggalkan kita. 20 lebih ulama-ulama besar. Jangan-jangan kiamat sudah dekat. Betul? Bu, dulu kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ, sahabat saya uji, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Habib Munzir Al-Musawa, dan masih banyak ulama-ulama ternama lainnya. Mereka sudah pergi meninggalkan kita. 10 tahun nanti belum tentu ada yang seperti mereka. Ayo kita doakan dulu guru-guru kita yang hadir. Tadi hadir di tengah-tengah kita ada Ustaz Lubis, ada Habib, para habaib, para asatidah, para tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takzim dan hormat untuk semuanya. Angkat tangan biar ilmu kita hari ini diberkahi Allah. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga istiqomahnya. Amin ya rabbal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Allah.
Bapak Ibu masih ingat gak beberapa tahun yang lalu DKI setiap tahun baru Hijriah sebelum Covid, ini baru tahun ini nih, tahun-tahun sebelumnya tiap tahun Gubernur kami Anies Baswedan mengumpulkan semua warga DKI, ulama turun mulai dari malam sampai pagi, mereka berzikir, berselawat menyambut pergantian tahun Hijriah, dimeriahkan dengan kumandang kalimat takbir di mana-mana. Ibu-ibu tahu gara-gara itu akhirnya setan-setan di Jakarta kepanasan. Mereka kepengen pindah ibu kota. Ternyata begini tekniknya mengusir setan di kampung kita. Maka bantu saya, kita teriakan takbir sekeras-kerasnya, kita kirim setan-setan di sini biar ikut pindah ibu kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf, tadi saya terlambat datang. Manusia punya rencana, Allah Maha merencanakan. Kalau bukan karena doa para jamaah, mungkin saya nggak nyampe di sini. Besok udah keluar di koran. Mungkin udah silaturahim ke rumah sakit. Tadi kita sempat ada eksiden, mobil kita hampir terjepit oleh tronton yang gede. Allah masih selamatkan. Dalam posisi ngebut pengen buru-buru hadir di tengah-tengah jamaah, kita hampir tadi terjepit. Akhirnya kaca spion mobil saya hancur. Untung spion masih bisa diganti. Saya tadi sempat trauma. Masya Allah, Allah selamatkan saya dari kecelakaan, dari kebinasaan, dari kematian. Pasti karena doa-doa jamaah yang hadir hari ini. Amin. Ini tabligh akbar pertama saya di kota Serang. Serang ini yang pertama kali setelah 7 bulan lamanya kami dikurung di rumah. Jakarta masih PSBB sampai sekarang. Orang Serang, Masya Allah, nekat. Bu, kebayang gak 7 bulan saya gak melihat wajah-wajah begini? Ada kerinduan pasti di hati. 7 bulan gak pegang mikrofon, 7 bulan gak pernah ngumpul bareng-bareng begini. 7 bulan sejak sebelum puasa. Maka perbedaan puasa Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun selainnya itu Masya Allah sangat berarti bagi saya. Kalau Ramadan sebelumnya, sebelum puasa setan dikurung, sekarang Ustadz dikurung. Betul? Betul? Kami nggak boleh ceramah, nggak boleh hadir model-model begini karena takut nanti positif. Akhirnya kami di rumah 7 bulan saya nggak kemana-mana. Kamar saja. Alhamdulillah saya negatif, istri positif. 7 bulan. Putar sana biar dia, putar sini biar dia. Betul? Maafin ya terlambat datang. Tapi akhirnya setiap detik berlalu, menit berjalan, jam pun berputar. Insya Allah semua bernilai pahala, rahmat turun buat kita. Izinkan saya memberikan salam penghormatan terindah untuk semua panitia yang karena wasilah mereka kita bisa kumpul bersama. Kita doakan semua yang terlibat, baik panitia, pihak masjidnya, sponsornya, donaturnya, bahkan semua yang hadir hari ini. Semoga setiap tetes keringat, kedipan mata, hembusan nafas, langkah kaki semuanya dicatat ibadah nanti di sisi Allah. Amin. Saya begitu ditelepon panitia, kering. Habib Al-Habsyi berani ngisi acara di kampung kami masa-masa begini. Karena yang undang orang soleh, saya bilang siap, saya akan datang. Dan sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan panitia memikirkannya. Ya kan?
Sudah. Saya yang ceramah, yang benar mikir. Maaf panitia, jangan dia nggak bercanda. Yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah kampung. Ya itu maksudnya. Hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka mensyiarkan tahun baru Hijriah. Maka izinkan saya dalam momen indah ini memberikan ucapan selamat. Selamat menyambut tahun baru Hijriah 14 berapa? 42. Ucapan selamat ini saya rangkaikan dengan doa. Apa doanya? Semoga semua kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin. Hari esok harus lebih berkah dari hari ini. Amin. Maaf Bapak Ibu, simak fokus. Nih, masing-masing dengerin kira-kira kita masuk kategori yang model apa. Nih saya khawatir nih keadaan Indonesia sekarang ini ibarat komputer lagi hang. Betul? Ini ibarat komputer Indonesia sekarang lagi hang. Ibu tahu hang? Error, ngeblank. Dengerin. Kira-kira kita masuk yang kategori yang seperti apa? Yang pertama kategori beruntung, kedua kategori merugi, ketiga kategori celaka, binasa. Bagaimana kriterianya? Simak. Man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang-orang yang masuk kategori beruntung, hari ini keadaannya lebih baik dari hari kemarin. Betul? Sekarang saya mau nanya, hari ini lebih baik dari hari kemarin? Ambiar. Jujur Indonesia hari ini lebih bagus gak dari hari-hari sebelumnya? Ambiar. Betul? Pajak naik. Betul? Ayo Mak, saya sebutin semuanya bilang ya, naik. Pajak naik, listrik naik, BPJS naik, mama naik. Betul? Kalau model begini terus, mimpi Indonesia kategori beruntung. Jangan-jangan kita masuk yang kedua atau boleh jadi kategori yang lebih parah. Yang kedua siapa? Orang yang celaka. Hari ini makana yang muhu misla amsihi. Kalau hari ini sama keadaannya dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Ibarat grafik standar, nggak punya konsep dalam kehidupan. Lagunya bangun tidur, bangun tidur, akhirnya jadi tidur yang selama-lamanya kayak Mbak Sulit. Kenapa? Tidak punya semangat, bagaikan bangkai berjalan di hadapan Allah. Kalau bisa kita mengikuti apa yang diajarkan cucu Nabi. Baca, hei makhluk, hei galus. Ada cucu Nabi namanya Sayyidina Hasan. Kamu kenal Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan. Dari mana kamu kenalannya? Kalau dia kenal Sayyidina Hasan berarti dia makhluk purbakala. Kalau dia makhluk purbakala tempatnya jangan di sini, di museum. Betul. Ada cucu Nabi yang bernama Imam Hasan. Beliau pernah mengajarkan kalau ingin beruntung, salah satunya bangun tidur, buka mata, bukan cuma baca doa syukur kepada Allah. Ayo siapa yang hafal doa bangun tidur, angkat tangan, tak kasih 50. Doa bangun tidur, angkat tangan. Ada yang hafal? Bocah, yang saya minta bocah. Bukan nenek-nenek. Ada yang hafal? Doa bangun tidur, angkat tangan. Siapa yang hafal? Jangan nunjuk orang, nunjuk diri sendiri. Doa bangun tidur, siapa yang hafal? Ini kayaknya hafal.
Angkat tangan, dapat hadiah dari saya. Ada? Mana? Sini. Belum ada yang berani? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cucu Nabi Imam Hasan mengajarkan bangun tidur, selain baca doa tidur, bersyukur kepada Allah, tanya dirimu, apa yang perlu ditanya? Satu, hari ini kebaikan apa yang belum aku lakukan? Berpacu dengan ayat fastabiqul khairat, betul? Yang kedua, kata beliau, tanya hatimu, hari ini kemaksiatan apa yang belum aku tinggalkan? Tiada hari tanpa berjuang kurangi maksiat. Karena boleh jadi hari ini kita bikin dosa, hari itu, detik itu Allah cabut nyawa kita. Siapa yang meninggal dalam berbuat dosa, maka berarti dia su'ul khotimah, neraka tempat kembalinya. Na'udzubillah min. Yang ketiga, kata beliau, tanya hari ini ilmu mana yang belum aku pelajari? Artinya tiap hari cari ilmu, tiap hari kejar majlis taklim, tiap hari kejar tempat-tempat kuliah begini. Makin sering duduk di majlis ilmu, makin membuat kita akan menjadi orang yang berilmu, insya Allah. Yang keempat, kata Imam Hasan, tanya hari ini manusia mana yang belum engkau silaturahimi? Karena rezekimu tidak akan Allah luaskan kalau kau tidak pandai memperbanyak teman. Betul? 1000 teman tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan satu musuh. Maka jangan lupa amalkan 4 rahasia ini kalau ingin hari ini lebih baik dan lebih mulia, insya Allah. Salatullah lebih baik dari hari ini. Sekarang Indonesia, jawab yang jujur, lebih baik apa lebih meroketnya ke atas atau nyusut? Kira-kira pantas nggak dibilang beruntung? Mimpi namanya. Hanya orang gila yang masih mau membohongi rakyatnya. Alhamdulillah, negara dunia mengakui ekonomi Indonesia masih bertahan. Pret. Betul? Semua naik, semua mahal, semua jadi sulit. Itu bukan tanda kemakmuran, ini namanya tanda-tanda di ambang kehancuran. Betul? Yang kedua, ciri orang merugi hari ini sama dengan hari kemarin. Saya bertanya, hari ini barang-barang sama harganya apa udah naik? Naik apa sama? Berarti nggak masuk merugi. Jangan-jangan kita masuk yang ketiga. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka termasuk adalah golongan orang-orang yang binasa. Maka kalau boleh saya tarik kesimpulan, Indonesia sekarang sudah berada di ambang kebinasaan dan kehancuran. Betul? Bu, nih gak usah jauh-jauh nih. Jangankan kita kesel, makhluk Allah yang lain aja udah geram dengan pemimpin-pemimpin sekarang. Gunung di Sumut, ibu tahu Gunung Sinambung? Kemarin saya baru pulang dari Medan, 1 minggu saya roadshow di Medan. Orang Sumut ketar-ketir Pak. Gunung Sinabung sekarang sudah mulai pilek. Tahu pilek? Ini baru pilek, belum bersin apalagi muntah. Udah geger Sumut. Kemarin yang terbaru nih, Bengkulu dihantam gempa, digoyang oleh Allah. Makhluk Allah pun geram lihat kita. Kalau sudah gunung ngambek, bumi marah, disusul dengan tsunami muntah, kelar hidup kita. Betul? Ini jangan dipikir saya lagi di panggung ini nggak keringat dingin loh. Jujur saya masih trauma dengan kejadian di Anyer. Mereka lagi di panggung, dingkrak-dingkrak, noleh ke belakang, sebentar dihantam air laut dari belakang. Ada laut nggak di belakang? Aman ya? Aman.
Tidak ada kata lain melainkan kita semua hari ini berharap mudah-mudahan melalui tabligh akbar ini, zikir ini, silaturahim ini jadi asbab Allah lindungi kampung kita dari bencana dan musibah. Amin. Ya Allah. Singkat pada episode kedua. Obat. Mohon maaf Kiai, apakah di kampung ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Saya tahu tadi guru kita penceramah sebelumnya sudah banyak bahasanya. Biar nggak sama materinya, saya harus pintar-pintar mengolah bahan. Jadi butuh mikir. Episode kedua. Kita kumpul di sini juga sama-sama dalam rangka mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Model yang begini ini baru namanya syukur yang mendatangkan berkah dari Allah. Pahlawan gak butuh dangdutan. Pahlawan gak butuh goyang lebor. Pahlawan gak butuh dicor. Pahlawan gak butuh goyang patah-patah. Pahlawan kita nggak butuh goyang gergaji. Habib hafal semuanya dan harus tahu. Hafal berarti bukan mencoba. Yang namanya ulama harus tahu semua jenis kejahatan. Kita tahu jenis kejahatan bukan berarti kita harus jadi penjahat. Dengan kita mempelajari teknik kejahatan, kita gampang melawan kejahatan. Betul? Ini saya kasih contoh. Saya pernah naik mobil polisi soleh. Saya naik mobil ada polisi yang soleh. Naik mobil polisi, tiba-tiba Pak polisi di depan saya lagi ngobrol. Habib, iya bang. Habib tahu mobil di depan kita ini? Mana tahu bang? Ini pasti mobil curian. Loh kok abang tahu? Dari mana abang tahu? Saya hafal plat mobil yang menempel di mobilnya harusnya nempel di mobil kategori kijang. Ini dipakai mobil sedan. Ini plat bodong. Ini pasti ada unsur pencurian. Apa kita mau bilang polisi itu pencuri? Tidak. Dia memang menghafal semua teknik-teknik kejahatan. Betul? Pulang dari majelis taklim saya diantarin lagi naik mobil polisi. Masuk tol. Nino. Tiba-tiba dia berbicara lagi. Habib lihat ke kanan. Kenapa bang? Ini pasti mobil curian. Kok abang tahu? Pintunya rusak. Ternyata mata polisi jeli, nampak seperti pintu itu dibuka secara paksa. Apa kita mau bilang polisi penjahat? Bukan, dia sengaja mempelajari kejahatan. Araftu syar, laisa syar. Kita boleh mengenal, mengetahui, mempelajari semua kejahatan. Bukan mau jadi penjahat, biar kita punya medan, punya mental, punya pengetahuan untuk mengalahkan semua kejahatan. Takbir! Ibu, pahlawan gak butuh ngebor. Yang pahlawan butuhin kayak gini, kita kumpul, kita ngedoain, kita hadiahkan mereka surah Al-Fatihah. Itu yang sebenarnya syukur. Kalau model begini semua para pemimpinnya, insya Allah nikmat ditambah. Sekarang nikmat satu persatu dicabut diganti dengan bencana musibah. Kenapa? Salah mensyukuri makna kemerdekaan. Betul? Yang lebih dahsyat lihat sekarang bagaimana kesalahan mereka yang fatal. Ucapan baliho Dirgahayu Republik Indonesia. Mereka sengaja menyelipkan bumbu-bumbu salib di sana. Betul? Ayo nih lihat nih. Kita udah lama tinggal di Indonesia, lo pernah ada begini? Betul? Dari dulu siapapun presidennya, kalau Dirgahayu mau baliho sekali apapun, cukup dengan bendera merah putih sudah cukup. Kenapa pakai ngarang-ngarang? Oh ini biar nuansanya Nusantara. Kalau ini digabung, nanti ada artinya. Ini kelihatan orang-orang yang licik. Betul? Lihat nggak ada salib? Betul? Kalau nggak mau rakyat gelisah, kalau nggak mau ulama protes, jangan bikin masalah. Kemarin Agim, dai yang sudah paling lembut, paling santun, dengan gaya khasnya, cuma mengutip sedikit
langsung ada mantan Menteri Agama membalas. Jadi ulama jangan begitu. Kalau nggak mau ditegur ulama jangan bikin ulah. Betul? Ini Menteri Agama harusnya ngaji lagi, belajar. Mumpung sudah nggak jadi menteri, mondok sebelum nanti diajak mondok oleh KPK. Betul? Nih, kira-kira kita curiga wajar nggak? Yang kompak wajar nggak? Kita suuzon wajar nggak? Wajar. Dalam ilmu usul fiqh saya beberkan ada kaidah man dakhala madakhilas su' utuhima. Jangan salahkan orang-orang di sekelilingmu, mencurigaimu, mensuuzonimu kalau kamu melakukan sesuatu yang menimbulkan perasaan itu di hati mereka. Betul? Kita nggak akan suzon kalau nggak ada tanda-tanda begitu. Kita nggak akan suzon, kita nggak akan curiga kalau nggak pakai lambang-lambang begitu. Maaf, sudah seharusnya kita marah. Mending kiai nggak ngancurin salib itu, mending. Bu, ibu tahu nggak dalam hadis sahih Nabi Isa nanti kalau turun ada 3 hal paling tidak yang akan dilakukan Nabi Isa. Satu, yang pertama, nih simak yang pertama. Payat siras salib. Nabi Isa akan menghancurkan semua tanda-tanda salib. Kira-kira salah nggak kalau umat marah nurunin spanduk? Salah nggak? Salah nggak? Nggak salah. Karena umat belajar dari apa yang akan dilakukan Nabi Isa. Salib itu hati-hati, kalau kita Muslim itu bisa menghilangkan keberkahan. Malaikat rahmat tidak akan masuk. Betul? Makanya saya teringat dulu guru saya kalau masuk ke rumah sakit non muslim ada tanda salibnya dia nggak mau. Saya lebih baik mati tutup mata meninggal di rumah lebih terhormat karena malaikat ada di samping saya. Tapi kalau dia di sini khawatir malaikat rahmat tidak mendampingi saya. Betul? Gimana Allah nggak murka? Katanya syukur kemerdekaan tapi salib terpampang di mana-mana. Betul? Ibu, Nabi Isa turun dari langit, yang pertama yang dihancurin salib. Yang kedua, wayuk halal khinzir. Nabi Musa membunuh babi-babi semuanya. Dan yang ketiga apa? Wayadha'al jizyah. Nabi Isa menghapus semua jenis-jenis pajak yang mendolimi semua manusia. Makanya kalau nggak mau diprotes, nggak mau dimaki-maki, nggak mau diturunin, jangan bikin ulah. Negeri ini sudah cukup banyak masalah. Jadilah pemimpin yang menyelesaikan masalah, jangan menciptakan masalah di mana-mana. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita minta kepada Allah, kita hadiahkan dulu surah Al-Fatihah terkhusus untuk semua para pahlawan kita, para ulama yang sudah berjuang mengorbankan nyawanya, bersimbah darah demi memberikan kado terindah buat anak cucunya, sebuah kemerdekaan. Kita hantarkan Al-Fatihah, semoga Allah ampuni mereka semua, amin. Diluaskan kuburnya, amin. Ditempatkan di sisinya yang mulia, amin. Al-Fatihah. Kita minta juga sama Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini keluar dari tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah. Bapak Ibu, kenapa rahmat perlu dicari? Kenapa rahmat perlu dikejar? Kenapa rahmat perlu didapatkan? Simak, Nabi menjamin dalam hadis sahih, kalian, kata Nabi, tidak akan bisa sampai ke surga meskipun dengan amal sebesar apapun, tidak akan bisa memasukkan kalian ke surga. Sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, begitu juga engkau? Iya, saya pun tidak akan masuk surga kecuali bina min rahmatillah, kecuali kita bisa masuk hanya karena jalan rahmat Allah menghampiri kita. Betul? Ibu, nih Indonesia ini gak akan merdeka kalau bukan apa? Rahmat. Makanya ditulis dalam undang-undang berkat rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat, mustahil bambu runcing bisa menang lawan Maryam. Maryam Belanda, bukan Maryam Belina. Kalau itu urusan Mr. Hotman. Betul? Maryam Belanda bisa kalah
ini? Dari mana ceritanya? Kalau bukan karena rahmat Allah. Betul? Sekarang timbul pertanyaan. Habib, bagaimana cara biar kita dapat rahmat Allah? Ini akan jadi kajian topik kita episode terakhir. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Mau tahu? Hafalin nanti setelah tausiah ada kuis. Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Kalau tadi buat bocah 50.000, buat emak-emak umroh. Mau? Haji cuma nyampe di bandara. Mak, ada 3 cara meraih rahmat dari Allah. Rahmat itu kunci segala-galanya. Maka Nabi dijadikan sumber rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kelihatan kalau ngaji dekat orang-orang soleh enak. Saya begini aja nyambung alamin. Gak kayak semalam kita beli akbar begitu sudah keluar haji. Bapak Ibu nanti pulang dari majelis ini buka surah Al-Baqarah ayat 218. Allah mengajarkan ada 3 cara untuk bisa dapat rahmat. Saya bacakan ayatnya sepotong-potong biar dapat rahmat, dapat berkah. Kita baca sama-sama. Mau? Anak-anak simak dengerin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu. Itu ngaji atau ngomong. Mak, kalau mereka nyambut hud kemerdekaan dengan jingkrak-jingkrak, masuk ke neraka saja kompak, saatnya kita tunjukkan mereka tandingan kita masuk ke surga. Lebih semangat, lebih kompak, lebih hebat dari mereka. Takbir! Ikutin, gampang. Innal ladzina amanu. Kita dengerin yang perempuan dulu ya. Saya adu ya. Di sini mak-mak, di sini mak-mak. Masya Allah, tanda kiamat sudah dekat. Perempuan lebih banyak dari kita. Di sini mak-mak, di sini mama, di sini cuma bapak-bapak. Nampak seperti kau tertindas. Tanda kiamat sudah dekat. Karena di antara tanda-tanda itu jumlah perempuan nanti lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Betul? Mak, saya adu ya. Kita yang laki-laki dengerin. Mama dulu. Nanti saya lihat mana yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang laki-laki jadi judi dulu. Kita dengerin malu-malu. Siap kalahkan laki-laki? Siap? Yang keras, yang keras. Innal ladzina amanu. Walladzina hajaru. Sampai ada nyemprot-nyemprot. Sekarang kita dengerin lagi. Walladzina hajaru. Walladzina hajaru. Ada jumlah mereka sedikit. Wajahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Nih paling
Haji dapat 10 kebaikan, kaliin berapa kebaikan? Betul? Betul? Saya ajarin, saya ulangi, kita baca sama-sama. Paling nggak ada sesuatu yang manfaat yang kita hafalkan hari ini. Ayatnya gampang. Innalladzina amanu. Innalladzina amanu. Tutup mata, pasang telinga, buka hati. Cara teknik menghafal paling indah. Walladzina hajaru. Walladzina hajaru. Wajahadu fi sabilillah. Wajahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika alladzina rahmatullah. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Ada yang hafal? Yang hafal angkat tangan, saya kasih pena. Saya kasih kenang-kenangan nanti dari saya. Ada yang hafal ayat tadi, coba angkat tangan. Ada minyak wangi kesayangan saya, ada pena bisa menulis. Ada buku karangan saya lengkap dengan tanda tangannya. Ada yang hafal? Mana? Tepuk tangan dulu bang. Takbir. Innalladzina amanu. Innalladzina amanu. Pintar banget. Kamu dapat 50.000 susah sih. Walladzina hajaru. Walladzina hajaru. Dengan kata saya udah gini. Nah, kamu bikin saya bangga. Tadi kamu teriaknya kenceng banget. Masya Allah. Amin billadina. Kamu bikin saya bangga, 50.000 nanti saya kasih ke kamu. Tadi kamu teriak-teriak kali kenceng. Nyelip-nyelip badannya di bawah pohon. Saya bilang apa kamu? Pecah. Innalladzina amanu. Walladzina hajaru. Walladzina hajaru. Gak apa-apa, yang penting saya nilai keberaniannya. Walaupun wajahadu fi sabilillah. Wajahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika alladzina rahmatullah. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Kita kenalan dulu. Ini maaf ya, hari ini saya harus merubah gaya ceramah sedikit karena saya lihat ada makhluk-makhluk halus. Hadapin anak kecil harus pakai senjata anak kecil. Lihat, yang satu saya panggil, yang lain pada perhatian. Itu tekniknya. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum, anandaku yang pemberani dan hebat. Assalamualaikum. Gantian. Sekarang kamu bilang ke saya, Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum Habib. Coba. Assalamualaikum Habib. Ulang yang kecil. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum.
Irfan. Dapat hakim kan? Irfan, hari ini kamu hebat. Kamu nanti dapat hadiah dari saya. Mau dapat buku karangan saya plus tanda tangan atau uang 50.000? Buku apa duit? Takbir. Dengan buku kamu bisa kuasai dunia. Dengan dunia kamu bisa bahagia. Karena ilmu ada di dalam buku, betul? Dengan buku kamu bisa dapat duit, tapi dengan duit belum tentu kamu kebeli buku. Yang ada kamu nanti kebeli pulsa. Tenang, kamu dapat uang dulu dari saya, nanti dapat buku dari saya. Uang dapat, buku dapat. Enakan jadi orang berani dalam kebaikan. Makanya pengajian di depan, jangan giliran dangdutan nanti di depan. Kalau ngaji belakang, waktu makan duluan. Nih model begini nih, penampilan boleh gaul. Hati beriman. Takbir. Kok didangin? Masya Allah. Saya jujur loh, saya tanyakan tadi begitu saya tanya mau duit atau buku. Anak zaman now duit dulu. Boro-boro mikirin buku. Nih bocah hebat disuruh milih buku. Masya Allah. Gara-gara dia milih buku saya kasih dua-duanya. Duit dapat, buku juga dapat. Nyesel. Kalau biarkan dia dengan dunianya. Saya pecinta malam-malam halus. Nanti kamu dapat uang 50.000, kamu mau beli apa? Beli pena, buku kan udah ada. Nanti makin belajar ya. Kamu dapat ilmu, saya dapat pahala. Setelah ini nanti dicatat oleh asisten saya, minta alamatnya tak kirim langsung buku. Tapi sebelumnya ada permintaan dulu. Kamu hafal doa makan nggak? Doa makan, kebangetan belum ya? Doa makan hafal? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau nggak suruh-suruh aja Allah baru. Doa makan bisa? Allahumma barik lana. Saya husnuzon. Kenapa dia terbata-bata? Mungkin dalam posisi lagi kekenyangan. Terima kasih kamu bisa kesana. Nanti di kolom panitia catat namanya, siapa yang sudah melahirkannya. Anak-anak dia yang saya akan berikan kepada Anda. Neng, ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Bapak Ibu buka nanti artinya. Ulaika yarjuna rahmatullah. Kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, yang kedua orang-orang yang mau berhijrah. Yang ketiga wajahadu fi sabilillah, selalu jihad di jalan Allah. Ulaika, mereka bertiga ini yarjuna rahmatullah, mereka sedang mencari, mengejar, mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi untuk dapat rahmat modalnya harus ada apa? Tiga. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua hijrah. Yang ketiga jihad. Nanti saya akan jelaskan setelah yang satu ini. Neng, assalamualaikum. Namamu siapa? Afifah.
Kamu dari mana? Dari mana? Dari Pontianak. Saya dari tadi. Kamu kuliah, sekolah atau bekerja? Di rumah tapi tetap rutin hadir majelis ilmu. Masya Allah. Kita sudah menikah. Nah, kamu saya promosiin. Nih, yang jomblo, tomat. Laskar. Hei Laskar. Yang belum dapat jodoh nih, nyari jodoh, cari di tempat yang baik. Insya Allah barangnya bagus, betul. Orangnya baik maksudnya. Nyari dua di diskotik. Doanya minta istri soleha. Kebangetan. Mau soleha nyarinya di tempat yang soleh, betul nggak? Nah, udah begini, tenang, kamu saya promosiin. Kakek-kakek gak usah dengar-dengar. Ini buat yang muda-muda. Ini buat yang muda-muda saya kasih tipsnya ya, biar dapat jodoh. Siapa pasanganmu? Gampang. Pulang dari majelis ini, hari ini hari apa? Kamis. Besok Jumat. Besok Sabtu. Kamu belum nikah, kamu mau tahu nggak siapa jodoh kamu? Ada rumusnya. Nanti hari Ahad, hari libur kamu telepon, cari ikhwan. Salah satu target, kamu telepon. Kring. Assalamualaikum, abang. Iya Usti, abang hari ini hari libur, abang pergi kemana? Kalau dia menjawab, Neng abang nggak kemana-mana, itu jodohmu. Kenapa? Kata pepatah, jodoh nggak kemana-mana. Masya Allah. Baik. Yang laki-laki kalau masih nggak ketemu jodoh di mana-mana ada amalannya. Amalannya 3. Yang pertama baca surah Al-Fatihah. Niatkan. Karena kata Nabi, "Idza aradta hajatan falyaqra bi Fatihatil kitab hatta tahtimaha tubda hajatika." Siapa yang punya hajat, baca surah Al-Fatihah apapun hajatnya sampai akhir Fatihah, maka akan dikabulkan hajatnya. Kalau sudah Fatihah masih nggak ada jodoh, yang kedua berdoa. Masih nggak dapat jodoh, B yang ketiga bercerminlah. Maksudnya ya ngaca, mungkin kita nggak laki, nggak soleh, betul? Neng, kamu hafal ayat tadi? Kita dengerin. Nanti kalau kamu hafal, kamu dapat pena kesayangan saya. Ini pena bukan sembarang pena. Logonya Gubah Makam Nabi. Saya dapat pena ini dari tangan anaknya ulama besar, anaknya Habib Zain bin Semi yang ada di Madinah, yang terkenal digelar oleh ulama-ulama dunia sebagai Imam Asy-Syafi'i Abakna. Saking jagonya dalam urusan fikih, saking cerdasnya. Saya dapat dari anak beliau. Keren. Dijamin Neng tidak akan bisa beli pena ini di toko-toko bangun. Neng, jangan lihat penanya, hargai siapa yang sudah memberikannya. Sirik tidak mampu. Maksudnya yang ngasih bukan saya kan cuma wasilah doang. Saya dikasih ulama besar, itu yang jadi berharga, betul? Walaupun saya nggak pakainya, saya menyambungkan, nanti dia pakai belajar, saya pun dapat pahalanya. Apa ayatnya? Kita dengerin dulu. Saya jadi asisten dulu, kamu yang baca. Masya Allah. Kamu dapat hadiah.
wanita ini apakah pantas nanti jadi seorang istri yang bagi orang yang soleh nampak ada di dia. Dikasih plastik dia pegang. Wahai para jomblo jangan takut cari istri model begini. Dikasih gocap senyum. Emak-emak jangan now. Udah dikasih uang bulanan banyak masih ngomel. Betul? Makanya nih maaf mama, saya bukan sentimen, saya sayang. Mama tahu kenapa di neraka jumlahnya lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Tahu nggak kenapa perempuan lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki? Bapak-bapak jangan takut, kita aman. Survei membuktikan mereka lebih banyak. Kenapa? Jawabannya salah satunya hunna yakfurna asyir. Mereka istri-istri yang tidak pandai berterima kasih dengan suaminya. Udah dikasih nafkah masih nggak mau bersyukur, nggak mau melayani sepenuh hati. Pantas dia jadi penghuni neraka. Nih contoh istri idaman, dikasih bungkus diambil. Saya tambah. Dikasih plastik masih diambil. Nih kamu pegang, ini pena keren banget. Mudah-mudahan jadi berkah. Ada usaha-usaha terakhir? Jadi yang pertama kalau ingin dapat rahmat harus jadi orang yang apa? Siapa yang ingin dapat rahmat dari Allah, jaga imanmu. Jangan gara-gara jabatan iman kau gadaikan. Jangan gara-gara ancaman iman kau gadaikan. Betul? Oh, satu persatu Indonesia rahmat dihilangkan, diganti dengan azab. Kenapa? Mulai dari ulamanya, banyak yang sudah menjual akidahnya, kira jabatan, akhirnya iman dia gadaikan. Betul? Ibu, tadi kita berharap wakil presiden kita punya peran. Betul? Kalau lihat logo salib, mestinya dia duluan yang telekonferensi, dia panggil, dia kasih teguran. Betul? Ketika lihat ada keadilan yang tidak ditegakkan, kita berharap makmum amin tampil perannya menjadi ulama, mewarnai bukan diwarnai. Tapi jangan-jangan itulah masuk kategori. Kata Nabi ada orang yang perlu dikasihani. Salah satunya alimun, orang yang paham agama, mengerti syariat, tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang punya kekuasaan. Betul? Ilmunya gak ada manfaat, ditekan, didikte, diwarnai. Itu tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat. Maka tingkatkan imanmu, jangan gara-gara jabatan engkau gadaikan imanmu. Ibu, berapa banyak orang yang imannya gak kuat akhirnya jadi pengkhianat munafik. Betul? Betul. Jangan-jangan ini kategori kata bahasa Al-Quran, kita harus berlindung dari golongan orang ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat kita was-was, perasaan kita, hati kita ada dua. Yang pertama minal jinnati, ada dua golongan setan. Satu setan dari golongan jin, yang kedua setan dari golongan manusia. Jujur sekarang banyak manusia, wujudnya doang manusia, tabiatnya, tingkah lakunya, pola pikirnya itu lebih dahsyat daripada setan. Betul? Ibu, tahu nggak bedanya setan dari golongan jin dengan setan dari golongan manusia? Tahu nggak? Nih, dibelin. Kalau setan dari golongan jin takut dibacain ayat kursi. Tapi kalau setan dari golongan manusia takut kehilangan kursi. Paham? Kalau menegakkan kebenaran, bersuara sedikit melawan, takut kehilangan jabatan. Iman dia gadaikan. Na'udzubillah min. Yang kedua, kalau ingin dapat rahmat harus apa? Hijrah. Ibu, hijrah itu pindah dari yang baik ke yang lebih baik, dari yang jelek kepada yang bagus, dari yang buruk kepada yang mulia, dari maksiat menuju kepada hidayah, insya Allah. Dan berbahagia orang-orang yang hijrah. Orang yang hijrah nih, tahu nggak dapat apa? Dosa masa lalunya dihapuskan. Ngomong-ngomong, pengen nggak dosa masa lalu kita semua dihapusin? Mau?
Kalau mau ada 3 caranya. 1, keislaman seseorang bisa menjadi penghapus dosa masa lalu. Nih contoh Deddy Kobuzer. Nih bocah pasti hafal nih Deddy, pasti kenal. Kepalanya kan licin. Tahu Deddy? Deddy Kobuzer dapat hidayah. Begitu dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah, detik itu yahdimu makana qablahu. Kata Nabi, dosa masa lalunya dihapuskan oleh Allah. Deddy Kobuzer seperti bayi yang baru dilahirkan. Alhamdulillah lu sekarang dia lagi kenceng-kenceng belajar Islam. Sekarang Deddy Kobuzer lagi semangat-semangat mau ngamalin sunnah. Kabar terbaru saya dengar lagi mau nyungguhin janggut, padahal kepalanya nggak tumbuh. Kita doain mudah-mudahan istiqomah, amin. Yang kedua, cara menghapuskan dosa masa lalu, wal hijrah tahdimu makana qablaha. Kata Nabi, hijrah itu menghapuskan dosa masa lalu. Yang ketiga adalah haji, menghapuskan dosa masa lalu. Maka siapa yang hijrah, dosa diampuni, rahmat menghampiri, insya Allah. Nah, yang terakhir, iman, hijrah, kemudian apa? Jihad. Hari ini kita bangga bersama FPI teman-teman. Indonesia punya FPI bangga. Oh, ngomong-ngomong soal jihad, afdalul jihad kalimatu haqqin, riwayat yang lain kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal adalah siapa yang berani menyampaikan kebenaran kepada pemimpin, kepada penguasa yang selalu berbuat kezaliman. Takbir. Tahu nggak sekarang ini yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir, yang paling ditakuti orang munafik, paling ditakuti orang zalim, tahu siapa? Imam besar kita Habib Rizik Syihab. Takbir. Satu Indonesia keringat dingin kalau beliau pulang. Takut semuanya sampai beliau diungsikan seperti para pejuang-pejuang dahulu. Lihat di Penegoro, lihat para pahlawan-pahlawan dulu diasingkan oleh Belanda. Kenapa? Karena khawatir adanya mereka bisa menghancurkan kezaliman mereka. Pak Habib Rizik satu-satunya di mata saya di negeri ini adalah ulama yang istiqomah, tidak pernah tergiur dengan harta, tidak pernah takut dengan ancaman. Beliau siap mengorbankan nyawa, menegakkan jihad di bumi Nusantara. Takbir. Ayo, nih sekarang pakai akal. Kalau nggak salah, kenapa takut? Kalau dia nggak melakukan kezaliman, kenapa takut ulama-ulama? Betul? Kalau nggak takut, kalau nggak bikin zalim, kenapa takut? Yakinlah segala sesuatu yang menampakkan ketakutan. Takut Habib Rizik pulang, takut lihat simbol kalimat tauhid, takut lihat takbir diteriakan, takut orang pakai topi tulisan la ilaha illallah. Itu menandakan ada kejahatan, ada dosa, ada kezaliman yang sedang mereka sembunyikan. Takbir. Kita protes salib, logo salib kita protes di baliho ikut. Dia bilang, yang takut salib pampir, yang takut salib pampir. Giliran kita pakai baju tulisan kalimat tauhid, topi kalimat tauhid, dia juga takut. Berarti jangan-jangan dia setan. Betul? Betul? Yang nggak suka dengan takbir dikumandangkan, yang nggak suka dengan kalimat tauhid, yang alergi dengan kebenaran, jangan-jangan ada kesalahan dalam dirinya. Betul? Maka kita doakan mudah-mudahan imam besar kita Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah jaga terus istiqomahnya, mudah-mudahan bisa segera kembali bersama kita, amin ya rabbal. Terima kasih Neng, silakan kembali. Kalau buat laki-laki begini, kalau buat perempuan salamannya begini. Baik, sebelum saya tutup dengan doa, boleh minum dulu? Boleh? Minum dulu ya. Ini nggak ada cangkir. Nggak ada cangkir darurat, saya minum langsung boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Di antara akhlak Nabi kalau minum, Nabi kalau mau neduh baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu setelah diteduh, bilangnya Alhamdulillah.
Minum lagi, baca bismillah lagi. Neguk lagi, alhamdulillah. Minum lagi. Alhamdulillah. Jelek-jelek begini kuping saya sinyalnya lebih kencang dari Telkomsel. Saya tahu ada bocah iseng. Saya minum dia teriak daun. Bocah. Yang ceramah aneh bukan ente. Yang capek aneh, yang keringetan aneh. Betul? Ibarat mobil, aneh mobil perjalanan bocah perlu isi bensin yang banyak. Ada lagi ya. Ente orang cuma duduk doang. Udah duduk bisa ketawa. Ibarat mobil, ente mobil mogok. Nah isi bensin juga nggak jadi masalah. Ada lagi ya. Masya Allah, emang beda banget loh kalau minuman yang sehat dan berberkah. Merek apa sih? Mereknya adalah Ajwa. Ajwa ada singkatannya, Ajaib Water. Nanti 1 menit ke depan kami buktikan kedahsyatan, keajaiban air minum ini. 30 merek minuman. Pak Ahmad silakan naik. 30 merek minuman sudah dikalahkan oleh Ajwa. 30 merek minuman kalah oleh Ajwa. Merek yang kangen pun kalah, apalagi yang gak kangen. Ibu-ibu tahu minuman Milagros sama kuat dengan Ajwa. Hanya saja Milagros lebih mahal, Ajwa lebih murah. Plus Ajwa ada Quran di dalamnya. Kenapa? Karena dikhatamkan 30 juz Al-Quran di setiap mata air yang kami temukan. Dibikin pabrik, didengarkan Quran. Demi Allah, di Jepang pada diselidiki air minum, botolnya dibuka, tutupnya dibuka, didengerin musik, kristalnya jelek. Tapi ada air minum, bocah, dibuka tutupnya, didengerin sholawat, didengarkan zikir, didengarkan Quran, kristal airnya langsung indah dan menawan. Orang Jepang bisa dapat petunjuk. Kenapa? Mereka mengaji dan mengkaji. Orang Islam selalu tertinggal. Kenapa? Sibuk mengaji, malas mengkaji. Betul? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat, jadi rahmat buat kita semua. Sekarang kita buktikan kedahsyatan air Al-Qur'an. Anak-anak lihat ke depan. Boleh mundur ke sini? Sini aja. Anak-anak lihat ke depan karena ini ilmu buat kalian. Kalau kita mau memandang. Baik, Pak Ahmad, silakan kita tuangkan terang. Nanti akan diputar airnya, diputar ke sini, dikasih lihat karena ini ilmu buat semuanya. Ibu-ibu. Di dalam Quran ada ayat wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari air kami jadikan kalian hidup. Ayat ini dicolok orang kafir. Diam-diam dia tampil menjadi orang pertama yang bikin perusahaan air minum. Dia tahu ayat ini. Siapa yang main air minum, insya Allah dia bisa hidup, bahkan bisa kaya. Mereka kuasa air minum. Ibu-ibu, bisnis pertama yang tidak akan dilepaskan Yahudi adalah air minum. Padahal ayatnya ada, kita cuma baca nggak mengkaji. Maaf, ibu-ibu 7 bulan saya nggak ceramah, nggak ada pemasukan, nggak ada. 3 perusahaan umroh saya tutup. Saya punya 3 perusahaan umroh, 1 bulan jamaah saya 3.000 jamaah. Tutup, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya punya usaha pakaian, apapun yang saya pakai menempel di tubuh ini, desain saya sendiri dan konveksi saya sendiri. Tutup. Yang bisa menghidupi saya hanyalah perusahaan air minum Ajwa. Makanya anak-anak, jangan males kamu boleh jadi ulama, tapi jangan lupa jadi pebisnis. Karena Nabi juga adalah pedagang. Biar kamu punya harga diri, tidak bisa ditekan dan ditawar-tawar keimananmu. Betul? Ibu, Ramadan tahun ini kenapa saya nggak tampil di stasiun salah satu TV swasta? Saya nggak tampil hanya karena mereka tidak mau saya bergabung menyampaikan kebenaran bersama imam besar. Saya diberikan tawaran, kalau masih mau jangan ikut 212, jangan lagi menyampaikan kebenaran. Kalau mau
kontrak dilanjutkan. Kalau tidak mau, kami coret. Saya dengan bangga mengatakan, saya tidak hidup dari kalian. Saya punya bisnis sendiri. Saya punya harga diri. Takbir. Mak, itu enaknya kalau punya usaha. Jadi nggak hidup di ketek mereka. Betul? Bu, saya bukan lagi zamannya pengen masuk TV. Udah enak saya masuk TV. Betul? Kalau hanya masuk TV lalu kebenaran dibungkam dari lisan-lisan kita, buat apa kita jadi ulama? Betul? Karena salah satunya ulama itu adalah pewaris Nabi. Nabi berani menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran. Kalau nggak mau mengikuti pewaris Nabi, jangan jadi ulama. Lebih baik jadi pecundang di negeri ini. Betul? Nah, itu sebabnya saya nggak ada di TV itu. Pada acara itu 6 tahun saya besarkan. Tapi saya bangga dengan Mama Dede. Begitu dia telepon saya, Krim, Habib Hashim katanya tidak ada di situ ya? Iya Mama. Kenapa? Begini. Baik, kalau begitu Mama solvet, kita akan salati. Mama akan hengkang juga dari TV itu. Itu baru namanya orang berani berkorban untuk Allah. Betul? Baik, sekarang lihat ke depan. Kita tegaskan tadi. Anak-anakku, ini minuman perusahaan Yahudi. Paling banyak ambil untung di majelis taklim kita. Saya titip pesan siapapun nanti penceramah di majelis kita, haramkan minuman kafir masuk mengambil untung di majelis kita. Jangan lagi ada minuman kafir ngambil untung dalam majelis kita. Cari minuman milik kaum muslimin. Lebih baik orang muslim kaya, zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak. Itu juga jihad. Betul? Betul? Ini minuman milik mereka. Inisialnya aja, saya bocorin inisialnya aja. Baik. Coba lihat air mereka warnanya berubah menjadi keruh. Betul? Kasih lihat ke depan. Warna airnya berubah nampak keruh, enggak bening, kuning. Bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jermannya bocah hafalin budak. Sekarang kita ada dengan minuman milik kaum muslimin, minuman untuk Palestina. Kalau perusahaan minum terbesar di Indonesia milik Yahudi, untungnya dia beli peluru, dia bunuh saudara kita di Palestina, kita lawan dengan ajwa, untungnya kita kirim buat Palestina. Takbir. Ini juga namanya jihad. Jihad paling penting saat ini jihad ekonomi. Jangan jadi penonton di lapangan sendiri, jangan jadi tamu di rumah kita sendiri. Muslim terbesar di negeri ini harus mengambil peran untuk membantu perekonomian Indonesia. Betul? Ayo, jangan lagi kita kasih mereka mendapatkan keuntungan dari kita. Mana yang lebih penting, air apa? Jangan malas-malas nyebut nama ajwa. Itu nama bukan dari saya, nama dari Nabi, ajwa. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi disebut, dibeli, diminum, dimakan pasti ada berkah. 1-0 ajwa unggul. Sekarang tes yang kedua. Ini lebih penting. Nanti setelah ini mau nggak saya ajak zikir. Nanti kita niatkan, kita beli ajwa, airnya kita pakai media zikir, bawa pulang, temukan kedahsyatannya. Nah, infaknya niatkan jadi penghapus nama kita yang pernah menjadi donatur Israel. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan menghapus keburukan. Mau? Nanti buktikan, bawa pulang air ajwa setelah dizikirin macam-macam, nanti bisa menyembuhkan penyakit. Masya Allah. Baik, ibu-ibu lihat ke depan. Kita turunkan air ajwa, lihat ke depan. 90% makanan zaman sekarang mengandung kimia, pengawet dan formalin. Makanya banyak penyakit-penyakit aneh. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya nggak pernah makan racun. Sekarang muda-muda sudah kena racun. Kita tambah 1 tetes lagi boleh? Baik, anak-anak dulu lihat. Ajwa tetap bening dan jernih. Racun apapun yang ada pada makanan dihilangkan oleh kekuatan alkali, antioksidan, mikroklaster yang ada dalam minuman ajwa. Semua ajwa dapatkan dari menyelidiki air zam-zam yang penuh dengan berkah.
ayahnya udah sehat, belajar dari Sabda, terus ada Quran, niatnya untuk Palestina, pasti ada berkah yang bertambah di dalamnya. Insya Allah. Baik, terima kasih buat tim. Sekarang yang mau ikut jihad bersama saya untuk Palestina, ayo yang jadi obat, infaknya jadi amal. Angkat tangan nanti tim Ajwa yang mendekat. Yang sudah dapat Ajwa, putar botol botolnya dibuka. Kita akan baca zikir dan saya akan bimbing doa ruqyah yang sangat dahsyat. Berapa banyak yang minum Ajwa, kisahnya sembuh, minumnya, kolesterolnya, macam-macam penyakit Allah hilangkan. Alhamdulillah. Baik.